Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. إخوتي الحاضرون رحمني ورحمكم الله تعالى. Para hadirin semua, kaum muslimin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semua. Di antaranya adalah turunnya berkah dari langit dengan hujan. Maka tidak lupa kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan tersebut bermanfaat. Dan kita katakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diberikan hujan ini karena nikmat dan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada kajian siang hari ini atau pagi hari ini adalah tentang akidah, sebuah hal yang sangat penting bagi seorang muslim karena berkaitan dengan keyakinan. Karena seorang muslim haruslah memiliki sikap yang benar di dalam bersikap. Orang muslim diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memiliki tingkah laku dan ucapan yang benar. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan bahwa setiap kata yang keluar dari lisannya dan setiap perbuatan yang dia lakukan dengan anggota badannya akan dicatat oleh malaikat, akan mengisi lembaran-lembaran amalannya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya orang yang cerdas, dia akan berhati-hati di dalam berbicara, berhati-hati di dalam bersikap. Sehingga di hari-hari sekarang ini kita lihat sebagian dari saudara kita kaum muslimin yang ternyata belum memahami agama ini dengan pemahaman yang benar. Sehingga akhirnya mereka terjatuh dalam perkara-perkara, dalam perbuatan-perbuatan, ataupun dalam ucapan-ucapan yang mungkin mereka menganggap ucapan dan perbuatan itu adalah hal yang biasa, ataupun bahkan itu adalah perbuatan baik. Padahal ketika kita teliti, ketika kita mengoreksi perbuatan-perbuatan tersebut dan ucapan-ucapan tersebut dengan mencocokkan dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah dan penjelasan para ulama, ternyata perbuatan itu adalah perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, atau bahkan perbuatan tersebut akan mengancam akidahnya.
maka kita harus waspada. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Maka dari tema yang diusung, jangan kau pertaruhkan akidahmu, ya, tentang Nataru, yaitu Natal dan Tahun Baru. Nah, kita perlu meneliti dan mempelajari ada apa dengan Natal dan ada apa dengan Tahun Baru. Tapi sebelum itu ada hal-hal penting. Ada prinsip-prinsip dalam Islam yang harus kita ketahui, kita pahami, dan kita yakini. Ya, yang memiliki keterkaitan dengan Natal dan Tahun Baru. Sehingga menjadi pedoman kita, supaya nanti ketika kita berjalan ke depan lagi, ketemu Natal lagi dan Tahun Baru lagi, sudah memiliki apa? Prinsip dan sikap yang tepat. Ya, dan bahwa sikap dan prinsip tersebut tidak menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang kaku ataupun agama yang tidak toleran ataupun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk berbuat buruk. Tidak, sama sekali. Tetapi likulli maqamin maqal. Akan tetapi setiap keadaan itu ada ilmunya. Setiap tempat ada solusinya. Tidak bisa disamaratakan. Itulah seorang muslim yang teliti. Nah, maka perkara pertama yang perlu diketahui, bahwa di antara fondasi pokok dalam akidah Islam yang telah diketahui di dalam agama ini adalah bahwa kaum muslimin menyepakati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan dan memutuskan bahwa tidak ada agama di muka bumi ini yang benar kecuali hanya satu agama, yaitu apa? Islam. Nah, dan bahwasanya Islam itu adalah penutup, ya, bagi agama-agama sebelumnya. Agama yang terakhir, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir zaman, maka Islamlah satu-satunya agama itu, tidak ada yang lain. Sehingga tentunya ketika ada di zaman sekarang ini atau zaman setelahnya agama-agama selain Islam, berarti kita harus meyakini bahwa semua agama itu adalah agama yang tidak benar, yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah, yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan pada hari ini, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji, dinamakan Hajjatul Wada, haji perpisahan, karena memang haji tersebut adalah terakhir beliau melaksanakan haji, dan juga haji tersebut juga pertama kali beliau melaksanakan haji. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji seumur hidupnya hanya satu kali. Maka tatkala beliau melaksanakan haji, memberikan contoh kepada para sahabat dan kepada umat ini bagaimana tata cara manasik haji, dan beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik-manasik haji kalian, contohlah aku di dalam melaksanakan haji. Setelah itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat di padang Arafah,
kemudian turunlah ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi Islam ini sudah sempurna. Artinya sesuatu yang sempurna itu tidak butuh, ya, tidak butuh untuk ditambah, tidak butuh pula untuk dikurang. Tidak usah kalian tambah-tambahi, tidak usah kalian kurang-kurangi. Sebagaimana Anda adalah makhluk yang sempurna, memiliki dua mata. Ketika Anda ditambah lagi satu mata di kening Anda, orang akan tertawa. Nah, maka demikian pula agama Islam ini, agama yang sempurna, tidak perlu Anda tambah-tambah. Cukup mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku juga telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Artinya Allah mengutus Rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah dari Allah, menyampaikan ajaran Allah sampai beliau meninggal. Nikmat ini sudah sempurna. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha, aku rela, aku suka Islam itu menjadi agama kalian. Sehingga tidak ada agama selain Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, tidak puas dia sama Islam, cari-carilah dia agama selain Islam. Nah, maka apa kata Allah? Falan yuqbala minhu, maka selama-lamanya tidak akan diterima darinya. Agama yang dia cari selain Islam itu tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang yang merugi, termasuk dari orang-orang yang merugi. Kira-kira apa kerugian kalau di akhirat? Karena di akhirat cuma ada rugi dan untung. Artinya kalau Anda rugi berarti tempat tinggal Anda adalah di neraka. Bisa jadi Anda kekal di dalamnya kalau Anda memilih agama selain Islam. Nah, maka ini perkara pertama yang harus kita yakini. Ya, dan bahwasanya Islam itu juga merupakan agama yang terakhir dan agama yang menghapus agama-agama sebelumnya. Jadi syariat-syariat para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihapus oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian perkara yang kedua, di antara pokok-pokok akidah Islam bahwa Al-Quran Al-Karim, Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah untuk manusia melewati malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya. Maka kitab yang mulia dan agung ini adalah kitabullah, kitab Allah, firman Allah yang paling akhir. Agama yang dibawa adalah agama yang terakhir dan kitabnya juga kitab yang terakhir. Ya. Dan bahwa ya, kitab tersebut adalah sebagai penghapus dan hakim bagi kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu Taurat maupun Zabur maupun Injil maupun Suhuf Ibrahim. Nah, ya, semuanya dihapus dan dihakimi oleh Al-Quran. Artinya bagaimana dihakimi? Artinya syariat-syariat yang terdapat dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, ya,
Jika sesuai dengan Al-Quran, maka terus dijalankan. Tetapi ketika bertentangan dengan Al-Quran, maka syariat yang dulu dihapus, tidak dipakai, dan yang dipakai adalah syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab, firman Allah di dalam surat Al-Maidah, bil haq, dengan membawa kebenaran, yaitu Al-Quran. Bagaimana sifatnya Al-Quran ini? Musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Ya, sehingga kalau kita dulu belajar ketika masih SD, rukun apa? Iman ada berapa? Ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya. Jadi tidak cuma satu kitab. Karena kita sebagai kaum muslimin meyakini juga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab sucinya kepada para nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti mereka, ya, orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang mendustakan kitab-kitab yang lain, hanya mempercayai kitabnya mereka, sedangkan kita tidak sportif. Iya, kami yakini dulu Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab-kitab suci. Kepada Nabi Isa Allah turunkan, kepada Nabi Daud Allah turunkan, kepada Nabi Musa Allah turunkan, kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu alaihim ajma'in juga Allah turunkan kitab suci. Jadi kitab Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga barang siapa, ya, dari kalangan kaum muslimin yang mengingkari satu kitab saja dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka dia telah mengingkari semua kitab dan dia mendustakan Al-Quran. Dan dia bukan seorang muslim. Nah, sportif. Tetapi ingat kata Allah berikutnya, wa muhaiminan alaihi, dan kitab Al-Quran itu sebagai muhaimin, penghapus dan hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Seperti saya sebutkan tadi. Nah, ini perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, bahwa wajib untuk beriman. Ya, wajib untuk beriman bahwasanya kitab Taurat dan kitab Injil itu telah dihapus oleh Al-Quran. Nah, ya. Jadi kitab Taurat dan kitab Injil dan semua kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah dihapus syariatnya. Kalau ada yang sama, artinya syariat dalam Al-Quran menyetujui syariat yang terdapat dalam Taurat maupun Injil, maka diamalkan. Tetapi kalau ternyata bertentangan, maka berarti yang dulu sudah dihapus, yang dipakai yang ada di dalam Al-Quran. Dan satu lagi, dari penjelasan poin ketiga ini, bahwa anna al-kutuba as-sabiqah, ya, kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, qad lahiqaha at-tahrifu wat-tabdilu biziyadati wan-nuqsani kama ja'a dzalika fi ayatin katsiratin min kitabillah. Bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak terjaga kemurniannya. Bahkan kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat maupun Injil itu sudah dirubah-rubah oleh para pemeluknya, oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Di dunia ini, dari sejarah manusia diciptakan, tidak ada satu kitab pun yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemurniannya, kecuali hanya
Al-Quran. Allah akan jaga sampai Allah mencabut Al-Quran itu dari dunia ini, yang kemudian setelah itu akan tegak hari kiamat. Fal-Qur'anu mahfudun fis sudur wa mahfudun fis suhuf wa mahfudun fil masahif wa mahfudun fil qulub. Al-Quran itu terjaga. Ini diantara mukjizat Al-Quran yang menunjukkan kehebatan Al-Quran dan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan buatan manusia. Dimanapun Al-Quran terjaga, mau di Indonesia, maupun di Afrika, mau di Amerika, maupun di Eropa, Australia, semuanya sama isinya. Tidak ada satu huruf dan satu harakat pun yang berbeda ketika dengan qiraah yang sama. Nah, ya, bahkan anak kecil saja bisa tahu kepalsuan Al-Quran, ya. Padahal dia mungkin tidak paham isinya, tapi karena dia menghafal Al-Quran, kemudian ada orang yang membaca misalnya, ternyata dia membaca salah, atau memang Al-Quran itu Al-Quran yang berusaha untuk dipalsukan. Dia langsung paham, oh itu salah itu, karena dia hafal Al-Quran. Itulah kehebatan dan kebesaran Al-Quran. Selalu Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surat Al-Hijr. Sesungguhnya kami menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, firman kami, dan kami pula yang akan menjaga kemurnian Al-Quran itu sampai diangkatnya ke langit. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dijaga oleh Allah. Sedangkan kitab-kitab sebelum Al-Quran telah terjadi padanya penyelewengan dan perubahan, baik dengan penambahan maupun pengurangan ataupun penggantian. Dan itu kerjaannya mereka, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, ya, pastor-pasturnya, dan apa istilahnya, istilah-istilah mereka seperti itu. Cari yang menguntungkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru bih, wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum." Maka karena sebab mereka, orang-orang Yahudi yang membatalkan perjanjian, kami melaknat mereka. Itulah sifat orang Yahudi, berjanji kemudian membatalkan ataupun berkhianat dari zaman dulu. Nah, antum bisa membaca sejarah. Maka di sini Allah sebutkan, Allah secara langsung yang sebutkan. Maka karena sebab mereka membatalkan perjanjian mereka, kami melaknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka membatu. Sudah tidak bisa lagi mendengar nasihat dan kebaikan. Mental, batu, mau disuntik ya nggak bisa. Nah, apa kemudian kata Allah? Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka berusaha dan telah melakukan yuharrifu tahrif, menyelewengkan kalimat-kalimat Allah di dalam kitab mereka an mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Wa nasu haddan mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan bagian besar atau sebagian besar dari nasihat yang telah diperingatkan untuk mereka. Wala tazalu, dan engkau wahai Rasul akan terus tattali'u, mendapatkan dan melihat, ya, ala kha'inatin minhum, pengkhianatan mereka. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang tidak seperti itu. Jadi Allah sebutkan secara tegas bahwa mereka orang-orang Yahudi dan ahlul kitab secara umum, ya, telah melakukan penyelewengan, penggeseran kitab suci mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pula,
وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah untuk orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Bayangkan, kurang ajarnya mereka berani membuat kitab palsu. Ya, bukan kitab yang dibawa oleh nabi mereka, tetapi mereka membuat sendiri, ditulis dengan tangan mereka. Celakalah mereka, orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, tsumma yaqulun, setelah mereka tulis, mereka mengatakan, mengaku-ngaku, apa? Hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Nah, apa tujuannya? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, agar supaya mereka bisa membeli dengan kitab tersebut harga yang rendah. Maksudnya mereka gunakan untuk mencari dunia yang rendah. Fawailul lahum, maka celaka bagi mereka. Maka katabat aidihim, dari apa-apa yang telah ditulis oleh tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah untuk mereka ya dari apa yang telah mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka ahlul kitab, al-yahud ataupun an-nasara, kata Allah Subhanahu wa taala, yalwuna alsinatahum, mereka suka menggoyangkan, melenggok, belak-belokkan lisan-lisan, lidah-lidah mereka. Dipelesetkan bil kitab, ya, mereka pelesetkan dengan Alkitab, artinya mereka membaca dengan tidak benar, mengganti lafaz-lafaznya. Ya, litahsabuhu minal kitab, agar orang yang mendengar, kalian semua menyangka bahwa apa yang mereka baca itu adalah asli, murni, muncul dari Alkitab, kitab suci mereka. Padahal hakikatnya itu tadi, yalwuna alsinatahum, mereka belokkan lisan mereka. Nah, wa ma huwa minal kitab, kata Allah, padahal itu yang mereka baca bukan dari Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah, kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini yang kami baca adalah dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka akan mengucapkan ucapan dusta atas nama Allah dalam keadaan mereka sendiri tahu bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah murni kedustaan. Nah, itulah ahlul kitab. Kira-kira kalau kita berdusta kepada teman kita, atau sebaliknya ada teman kita yang berdusta kepada kita, bagaimana kita? Emosi, marah, sudah malas, tidak percaya lagi sama dia. Lah ini berdusta kepada Allah, berdusta atas nama Allah, memalsukan kitabullah, padahal kitab tersebut ya dijadikan kitab suci dan pedoman untuk umat mereka. Bagaimana dosa yang akan mereka tanggung? Sehingga orang-orang yang memeluk agama mereka, yang menjadi pengikut mereka, akan mengikuti kitab-kitab palsu mereka, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa sampai hari kiamat, dan mereka akan menanggung semuanya. Dosa mereka. Na'udzubillah. Nah, oleh karenanya, ya, yang perlu kita ketahui bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh untuk mencari ataupun menukil ya apapun yang terdapat di dalam selain Al-Quran dari kitab-kitab suci. Tidak perlu. Sudah cukup Al-Quran. Karena kalau kita mau cari-cari juga, sekarang kitab yang ada sekarang ini sudah palsu semua. Kalau seandainya di zaman itu saja, di zaman para nabi mereka sudah berani memalsukan, apalagi sekarang.
Dan tidak ada yang bisa menjamin. Tidak seperti Al-Quran. Alhamdulillah setiap kota dari ribuan ataupun ratusan kota di negara kita Indonesia, walhamdulillah pasti ada orang yang menghafal Al-Quran. Ini adalah mukjizat Al-Quran, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian mendapati bahwa Umar ibn al-Khattab membawa beberapa lembar dari Taurat, dari kitab Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Dan beliau mengatakan, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Alam ati biha bayda naqiyatan law kana akhi Musa hayya ma wasi'ahu illa ittiba'i." Wahai Ibnul Khattab, wahai sahabatku Umar Ibnul Khattab, apakah engkau masih ragu tentang kitab suci kita, yaitu Al-Quran? Bukankah aku telah datang membawa Al-Quran ini dalam keadaan putih, bersih, murni, tanpa kotoran? Murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kalau seandainya Nabi Musa pada hari ini masih hidup, kata Nabi, maka dia tidak punya jalan keluar kecuali harus mengikuti aku, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara yang keempat, di antara pokok-pokok akidah Islam, bahwa kita harus meyakini bahwa Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Fala nabiyya ba'dahu wala rasula ba'dahu. Sehingga tidak ada lagi seorang nabi ataupun seorang rasul yang datang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu adalah bapak ya dari kalian. Ya. Walakin akan tetapi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, adalah utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, ya, dan beliau adalah penutup para nabi. Ya, sehingga siapapun yang mengaku bahwasanya dia adalah nabi sedangkan dia muncul setelah Rasulullah, maka sudah bisa dipastikan dia adalah pendusta. Dajjalun, kadzabun, salatun, kata Nabi, akan datang setelah aku Dajjal. Nah, ya, maksudnya apa? Para pendusta yang parah. Ya. Mereka jumlahnya 30, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengaku nabi. Nah, maka ini sudah bisa dipastikan mereka semua adalah apa? Pendusta. Nah, oleh karenanya maksudnya apa? Ya, ketika beliau adalah nabi yang terakhir. Kalau seandainya nabi-nabi yang dulu sebelum Rasulullah itu hidup di zaman beliau, semuanya harus beriman, tunduk dan mengikuti syariat dan ajaran beliau. Nah, termasuk juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa dari langit ke bumi untuk membunuh Dajjal, maka Nabi Isa ketika itu akan mengikuti dan memakai dan mengamalkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan memakai syariat beliau. Nah, ya.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna." Qala a'aqrartum? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah perjanjian bersama para nabi. Ya, jadi dulu para nabi sebelum Rasulullah ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Di dalam kitab suci tersebut Allah sudah mengadakan perjanjian dengan mereka semua. Apa itu perjanjiannya? Lima ataitukum. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Nanti kalau datang ataupun kalau aku mendatangkan untuk kalian sebuah kitab. Artinya apa? Kalau nanti aku turunkan kitab setelah kitab yang aku turunkan kepada kalian, ya. Kemudian juga aku turunkan hikmah, yaitu hadis-hadis, ya, yang akan dibawa oleh Rasul. Tsumma ja'akum rasul. Kemudian setelah itu datang kepada kalian semua seorang rasul yang terakhir nanti. Musaddiqul lima ma'akum, yang mana Rasul itu akan membenarkan apa yang kalian bawa. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah, maka kalian harus beriman kepadanya dan harus menolongnya dan mendukungnya. Ya, jadi ini perjanjian yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau nabi yang terakhir. Dan Allah sudah mengabarkan di dalam kitab-kitab suci tersebut tentang beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sifat-sifatnya yang mana sehingga mereka semua mengetahui Rasulullah, memahami Rasulullah seakan-akan mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ya, kama ya'rifuna abna'ahum, bagaimana mereka mengetahui dan mengenal siapa? Anak-anak mereka. Saking banyaknya sifat-sifat Nabi yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Qala, kemudian Allah berfirman kepada mereka para nabi, a'aqrartum, apakah kalian setuju? Qalu aqrarna. Mereka para nabi menjawab, iya, kami setuju. Jadi sudah ada perjanjian. Oleh karenanya menjadi bukti bagi perjanjian ini adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika beliau turun ke dunia di akhir zaman nanti. Beliau beriman kepada Rasulullah, membenarkan Rasulullah dan mendukung dan menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashhadu, maka Allah berfirman, persaksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku akan menjadi saksi bersama kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, yang tidak membaca tulisan dan tidak bisa menulis, yang mana nabi tersebut mereka dapati tertulis di kitab-kitab suci mereka di dalam Al-Quran maupun Injil.
Rasul tersebut, Nabi tersebut memerintahkan mereka dengan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar dan menghalalkan untuk mereka makanan-makanan yang baik dan mengharamkan untuk mereka makanan-makanan yang buruk, yang busuk, yang jelek. Wa yadha'u anhum israhum, kemudian Rasul itu, Nabi itu akan mempermudah mereka ahlul kitab. Karena apa? Akan yadha'u, meletakkan anhum dari mereka israhum, yaitu perkara-perkara berat, syariat-syariat yang dulu ada di agama mereka dan itu memberatkan pemeluknya. Maka Nabi datang untuk memudahkan karena agama Islam itu adalah mudah. Nah, maka nafid dini min haraj, tidak ada dalam agama ini kesulitan, keberatan. Dan sifatnya Rasulullah, beliau juga akan ikut merasa keberatan ketika ada perkara yang memberatkan umatnya. Nah, ya. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan meletakkan al-aghlal, belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya tadi maksudnya syariat-syariat yang memberatkan mereka. Jadi mereka mendapatkan kemudahan dengan Islam ini. Tinggal beriman maka selamat. Nah, falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya dari kalangan ahlul kitab, wa ajaruhu wa nasaruhu, dan mendukungnya dan menolongnya, wattaba'u, dan mereka juga mengikuti an-nur, cahaya yang diturunkan bersama Rasulullah, ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang menang. Nah, ya, sehingga ya di poin yang keempat ini kita juga meyakini bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bersifat apa? Menyeluruh, general, ya, mencakup segala umat sampai akhir zaman. Ya. Kalau dulu syariatnya para nabi sebelum beliau itu bersifat apa? Spesifik khusus. Setiap nabi punya umat sendiri, punya syariat sendiri. Bahkan kalau seandainya dalam satu masa dan satu zaman ada beberapa nabi yang diutus oleh Allah dan masing-masing punya wilayah, maka setiap nabi punya syariat sendiri yang berbeda dengan syariat yang lain. Nah, itulah syariat-syariat dulu. Bukti nyatanya apa? Contoh konkretnya adalah kisahnya Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Khadir. Nah, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk belajar kepada seorang nabi yang diberi ilmu oleh Allah, yaitu Nabi Khadir. Nah, banyak sekali terjadi diskusi dan perdebatan, padahal sudah ada kesepakatan. Yang akhirnya sampailah kepada titik perpisahan, karena memang syariatnya berbeda. Nah, kapal yang utuh, yang bagus dilubangi. Apa dosanya nih orang yang punya kapal? Kan begitu. Nah, kemudian ada anak tiba-tiba dibunuh. Dan begitu seterusnya. Jadi masing-masing nabi punya syariat sendiri. Adapun keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syariat yang dibawa oleh beliau itu bersifat universal. Ya, menyeluruh. Ya, untuk seluruh umat manusia sampai ditegakkannya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Naam, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali kafatan lin-nas, untuk seluruh manusia. Ya, basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira dan sebagai pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah juga berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Wahai manusia, katakanlah wahai Rasul, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian.
jami'a, secara menyeluruh tanpa terkecuali. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadzi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak ada satu orang pun yang mendengar aku, mendengar risalah yang beliau bawa dan ajaran yang beliau bawa, yaitu Islam. Baik itu dia orang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak mau beriman terhadap apa yang aku bawa dan aku ajarkan, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan termasuk dari para penduduk neraka. Jadi tidak bisa memakai hujah, oh saya punya kitab suci sendiri, seperti dulu sebelum datangnya Rasulullah, boleh seperti itu. Mungkin ya di Indonesia punya nabi sendiri, contoh ini ya. Kemudian di Malaysia punya nabi sendiri, tidak masalah. Masing-masing punya pegangan, punya kitab suci. Kalau sekarang setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi alasan itu. Bahkan diancam oleh Rasulullah dengan neraka dan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan neraka. Tidak bisa kamu bilang, oh ini kitab suci saya punya nabi sendiri. Tidak bisa. Kamu harus tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau seandainya nabimu saja, ya, Rasulmu hidup di zaman ini, maka dia pun pasti akan beriman dan mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana bisa kamu tidak mau ikut? Naam, barakallahu fikum. Kemudian perkara yang kelima. Di antara pokok akidah di dalam Islam bahwa Isa ibnu Maryam adalah Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Ya, perhatikan, Isa adalah siapa? Hamba Allah dan Rasulnya. Kita bersikap sportif. Artinya hamba Allah. Beliau bukan seorang Tuhan, bukan seorang sembahan, ya. Dan beliau juga Rasulullah, bukan orang biasa, tapi betul-betul apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala kepada umat beliau. Sehingga barang siapa yang memiliki keyakinan selain itu, maka dia terjatuh di dalam kekufuran. Nah, mari kita dengarkan kisahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam surat Maryam dari ayat 16 sampai 36. Nah, kita betul-betul sportif. Kita akui Isa adalah Rasulullah, utusan Allah, memiliki keistimewaan dan mukjizat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Dan ingatlah di dalam Alkitab kisahnya Maryam alaiha salatu wassalam, tatkala dia intabadat ay taba'adat wa'tazalat, dia mulai pergi menjauh dari hiruk pikuk ya kehidupan manusia, karena memang Maryam ini adalah orang yang salihah, hamba Allah yang sangat salihah, suka untuk beribadah, suka untuk berdiam diri di dalam ruangan menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah datangkan mukjizat kepadanya. Makanannya selalu datang tanpa ya dikirimi oleh seorang pun ataupun dia mencari kemanapun. Nah, maka Nabi Zakaria sampai terheran-heran. Nah, ya, dalam kisahnya keluarga Ali Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka tatkala Nabi Zakaria menjenguk
ya Maryam alaihi salatu wassalam, karena beliau yang mengurusinya, yang merawatnya. Nah, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria tiba-tiba melihat ada makanan banyak, komplit di situ. Buah-buahan dan lain sebagainya. Di sisi Maryam alaihissalatu wassalam. Di tempat ibadah beliau. Nah ini menyendiri beliau. Qala ya Maryam anna laki hadha. Ya wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan makanan sebanyak ini dan selengkap ini? Nah, qalat huwa min indillah. Semua ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ingatlah kisahnya Maryam alaiha salatu wassalam di dalam Alkitab tatkala dia memisahkan diri dari manusia ke arah timur dari tempat tinggalnya. Nah, fattaqadat min dunihim hijaba, kemudian dia menjadikan hijab penutup di dalam ruangan tersebut. Nah, untuk beribadah kepada Allah supaya tidak tersibukkan dengan urusan orang dan urusan-urusan dunia. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya, maka setelah itu kami mengutus ruh kami yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk mendatangi Maryam. Fatamatsala laha basharan sawiyya, kemudian malaikat Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk manusia yang sangat sempurna. Nah, ya. Kemudian setelah Maryam didatangi oleh malaikat Jibril, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Berlindung kepada Allah darimu kalau memang kamu adalah orang yang bertakwa. Artinya jangan macam-macam. Nah, kamu siapa? Beliau kaget, ya kan? Tiba-tiba ada orang datang dan datangnya ke tempat rahasia beliau, mendatangi di tempat ibadah beliau. Alaihi salatu wassalam. Maka, malaikat Jibril menjawab, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabbmu, dari penciptamu, agar supaya aku memberitahu kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kepadamu apa? Basharon, ghulaman zakiyya, seorang anak yang suci. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Maka Maryam kaget. Bagaimana bisa aku akan punya anak, ya, sedangkan tidak ada satu lelaki pun yang menyentuhku. Nah, inilah Maryam alaihi salatu wassalam afifah, yang menjaga kehormatannya. Tidak ada satu laki pun yang menyentuh beliau. Walam aku baghiyah, dan aku bukan seorang pelacur, bukan seorang pezina. Bagaimana aku bisa punya anak? Qala, maka malaikat Jibril kembali menjawab, kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Demikianlah Rabbmu telah berfirman. Apa kata Allah? Huwa alayya hayyin. Itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang anak hanya dari seorang ibu tanpa bapak. Ya, bahkan Allah mampu menciptakan seorang manusia tanpa ibu dan tanpa bapak, yaitu siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, walinaj'alahu ayatan linnas, dan agar supaya kami menjadikan anak tersebut sebagai tanda kebesaran Allah, menampakkan kepada seluruh manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat kasih sayang dari kami, wa kana amran maqdiyya, dan ini adalah merupakan keputusan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sudah pasti.
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم ya فحملته فانتبذت bihi makanan qasiyya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, maka akhirnya betul Maryam hamil setelah malaikat Jibril meniupkan ruh kepada Maryam dan masuk ke dalam rahim beliau alaihi salatu wassalam, maka beliau hamil. Naam, fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka ini cobaan yang berat bagi Maryam alaihi salatu wassalam. Maka beliau akhirnya membawa pergi janin beliau ke tempat yang sangat jauh. Maka tatkala beliau sedang pergi, fa'aja'ahal makhab, datanglah kontraksi. Artinya apa? Sudah mau lahir ini anak. Nah, ila jud'in nakhlati, yang akhirnya membuat beliau tergeletak di batang kurma, di bawah pohon kurma. Nah, kemudian beliau sambil berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Duhai seandainya aku sudah mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak pernah diingat dan disebut oleh manusia. Karena saking beratnya apa? Menghadapi cobaan ini. Beliau dikenal oleh semua orang-orang yang suci, yang taat kepada Allah, menjaga harga dirinya dan kehormatannya. Tetapi tiba-tiba beliau hamil tanpa ada kabar menikah. Apa yang beliau mau sampaikan ke orang-orang nanti? Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka malaikat Jibril kemudian memanggil Maryam alaiha salatu wassalam dari bawahnya. Kemudian mengatakan, Allah tahzani, janganlah engkau bersedih wahai Maryam. Sesungguhnya Allah telah menjadikan di bawahmu sariya, mata air, aliran air. Nah, supaya beliau bisa minum nanti. Karena sudah hampir lahir ini Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Allah berikutnya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya, dan gerakkanlah, goyangkanlah batang kurma itu yang beliau pakai untuk bersandar, maka niscaya akan turun dari atasmu, akan berjatuhan apa? Rutban janiyya, kurma muda yang segar, yang fresh. Nah, ya. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Kemudian setelah itu makanlah dan minumlah, makanlah dari kurma itu, kurma muda itu, dan kamu minumlah dari aliran air yang sudah ada di bawahmu. Wa qarri 'aina, dan sejukkanlah matamu, tenanglah. Nah, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Maka nanti setelah kamu melahirkan, kalau ketemu sama orang, ya, maka jawablah. Kalau mereka tanya, jawablah, inni nadartu lirrahman, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Rabbku yang Maha Pengasih, sauma, bernazar untuk tidak berbicara. Karena dulu di zaman beliau, bahwasanya diam itu adalah termasuk dari ibadah. Nah, ya, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah bernazar untuk tidak berbicara. Falan ukallimal yauma insiya, maka mulai hari ini aku tidak akan lagi berbicara dengan seorang manusia pun. Nah, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Setelah lahir, kemudian selesai prosesnya, kemudian beliau sudah mulai kuat, akhirnya beliau pulang membawa bayi tersebut, yaitu siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, qalu, langsung kaumnya, masyarakatnya bertanya-tanya, ribut. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan perbuatan dosa yang aneh. Nah, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun,
ya, tidaklah bapakmu itu adalah orang yang buruk. Ya. Karena keluarga Imran, keluarga juga yang terkenal dengan kesalihan mereka. Ibumu juga bukan seorang pezina ataupun pelacur. Tapi kamu ternyata sekarang pulang setelah kamu pergi tiba-tiba membawa anak dan tidak ada suami. Nah, jadi mereka semua menuduh Maryam dengan yang tidak tuduhan dusta, dan begitu banyak pewaris mereka yang suka menuduh orang dengan tuduhan dusta. Fa asyarat ilaih, maka ketika itu Maryam alaihi salatu wassalam memberikan isyarat kepada si bayi. Karena beliau sudah tadi? Bernazar untuk tidak berbicara. Cuman seperti ini. Naam. Qala, maka ketika itu, naam, ya, fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, maka mereka menjawab, wahai Maryam, bagaimana kami bisa mengajak bicara seorang bayi yang masih digendong, masih ditimang. Nah, kami tanya tidak mau jawab, malah mengisyaratkan kepada anakmu. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kekuasaannya. Maka Nabi Isa mulai berbicara. Inni abdullahi atani al-kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa menjawab pertanyaan mereka. Aku adalah Abdullah. Siapa? Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah mengangkatku menjadi seorang nabi. Jadi ini jelas dan tegas. Nabi Isa adalah siapa? Abdullah wa nabiyuhu wa rasuluhu. Naam. Ya. Kemudian kata Allah berikutnya menceritakan jawaban Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku adalah Abdullah, hamba Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadaku Alkitab, dan Allah akan mengangkat aku menjadi seorang nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku orang yang selalu berberkah. Selalu membawa berkah. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati, dan Allah berpesan kepada aku, mewasiatkan kepada aku untuk melaksanakan salat, menegakkan salat dan membayar zakat selama hidupku. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah juga berpesan kepadaku untuk berbuat baik dan berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang angkuh, sombong maupun melanggar dan bermaksiat. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya, dan keselamatan untukku dari Allah di saat aku dilahirkan, dan di saat aku nanti mati, dan di saat aku dibangkitkan untuk hidup lagi untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika Isa bin Maryam, itulah kisahnya siapa? Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, inilah ucapan yang benar dan tegas. Ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mana mereka ragu. Para pengikutnya ragu. Nah, maka lillah an yattakhidha min waladin subhanah, tidaklah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil seorang anak. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Idza qada amra, jika Allah sudah memutuskan sebuah perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka cukup Allah berfirman kun, maka perkara yang diputuskan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Wa innallaha rabbi wa rabbukum, kata Isa alaihi salatu wassalam, masih mengajak dan menjawab kaumnya. Nah, ya, yang mana kalian masih ragu, aku ini siapa? Aku jelaskan bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, diberi Alkitab, diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan akhlak yang terpuji. Itulah Isa ibnu Maryam.
Nah, wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Fa'buduh, maka sembahlah. Hadza shiratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Nah, ini kisah ringkas Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'an, sehingga perkara yang keberapa? 5, kita harus yakin bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang punya keyakinan selain itu, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran, yang dalilnya insya Allah akan kita bacakan setelah kita istirahat. Nah, maka tafadhalu, kita istirahat sebentar. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Barakallahu fiikum.